Ini jujur aja sebenarnya gue nggak mau menginterview narasumber ini, Fir. Kenapa tuh? Ya, karena bosen banget gue tiap hari ngeliat gitu nih orang gitu. Coba lu panggilin tadi yang pakai loreng-loreng tuh. Safira Putri Fajria. Bukan. Tuh yang di depan tuh yang pakai loreng-loreng tuh. Panggil. Oke, kita sambut Kak ya, kita panggil Kak atau Ya, serah lu dah. Tante deh. Iya. Tante Irma Rahim. Yeay. Tete kali. Dia kalau bilang tante lu disemprot Oh, lu. gitu ya? Oke. Nah, ini dia. Kenapa ada kamera ini? Udah sini udah kepancing lah, Ibu udah ada di sini. Jangan kabur-kabur, Bu. Udah duduk aja sini, Bu. Nah, Ini duduknya gimana? ya terserah dah ngejungkel aja deh duduknya. Tuh orang pengen lihat dulu mukanya. Nah, Kagak enak banget kursinya. buat ya gak enak katanya. Kenapa ada kamera, Bapak? Jadi ini sebenarnya nggak tahu juga. Tadi ya. kalau ada kamera mau di lipstick dulu gitu loh maksudnya. Oh gitu. Masih sempet eksis pengen di lipstick. Apaan sih ini? Acara Nggak apa tahu sih? dah, nggak ada acaranya sebenarnya. Gini aja. Ya bingung juga mau ngobrol apa ya, tiap hari juga ngeliat ya. dia lagi kan bosen gue. Jadi gini aja sih Teh, sebenarnya wah di luar hujan lagi ya. Jadi sebenarnya yang bikin pengen interview nih, kenapa sih Teteh belakangan ini tuh banyak banget di media-media gitu, di media sosial terutama ya, itu di Instagram ada, di Facebook ada, di YouTube ada, sampai ke koran-koran, Radar Bogor ada. Ini sebenarnya siapa sih? Ya apa ini? Serius ya? Ada ya? Radar Bogor. Radar Bogor. Masa sih? Ya, semuanya ya. Iya, aduh. Yaudah jelasin aja deh. Ini Nggak tahu sebenarnya apa kasusnya apa nih? Dilihat ya, di scroll gitu. Oh ini klarifikasi Teh Irma, terus ngeliat lagi ini lagi syuting video klip kayak gitu sama apa? Itu masalah Amel. Amel, iya kenapa Nah, bisa? kan Bapak tahu. Ya tahu, cuman kan Ngurusin pengen Amel. Oh. pengen tahu lebih dalam gitu. Kenapa sih bisa seheboh ini gitu? Kan kalau aku ya kayak orang awam nih, kalau misalkan ya nggak tahu siapa Teh Irma misalnya gitu. Kalau aku kan udah tahu ya, udah lama banget karena kita kenalnya udah lebih dari berapa tahun nih? Dari Bapak mulai boyband, Pak. Tahun berapa tuh ya? Kayaknya udah lawas banget. Boyband 2012 lagi Itu. masih unyu-unyu. Waduh, lawas itu banget. zaman-zaman jahiliyah Jadi ya. dia tuh ini boyband, SCTV, finalis 5 besar. 6. Oh, 6 besar ya. Jangan dinaikin, Bu. Injection. Injection. Ya. Never die. Iya, lu siapa? Siapa lu komen-komen? Injection. Yaudah gitu deh, jadinya ini Teh Irma ini ngedatanginnya untuk orang lain ya, susah banget asli. Ngedatengin dia tuh jadwalnya padat. Memang kesini mulu ya, kagak Kesini diundang datang. mulu, ada di depan pagar. Kan ngeselin ya orang kayak gitu. Nggak diundang ada di depan pagar. Egi, mana nih orangnya lu lagi. Aduh, tapi orang lain jujur ya susah banget ngedatengin Teh Irma karena memang kegiatannya sibuk. Boleh ceritain deh kegiatannya nih. Enggak susah juga sih. Bentar dulu mau sebenarnya. tutup pintu nih, berisik banget nih. Hujan. Fir udah makan, Fir? Makan apa? Nah, kan udah nggak ada nih suara hujannya. Oke. Jadi gimana nih kesibukannya? Enggak susah juga sih, cuman karena memang waktunya padat bareng sama Ya, itu namanya sibuk, Bu. Oh, iya. Itu udah padet. Ya, gimana sih? Ya terus gimana? Kenapa waktunya kan padet nih? syuting. Mama sekarang syuting agak dikurangin kan. Terus sibuknya sekarang Amel Kasian kan. deh, geseran kagak kelihatan. Mohon maaf dia kursinya. Bisa tukeran nggak Pak? Ini kagak kursi enak begini, banget. kursi nih. lipat. Mohon maaf nih, podcast lain kan kursinya keren ya kalau ya. Emang ini podcast? Bukan. Dilanjut lagi tentang kesibukan. Tadi Video klip ada aja yang bikin kan meskipun PPKM. Terus sekarang kesibukan lagi ketambah kan Amel lagi mulai sibuk juga. Tapi sekarang sih Amel nggak terlalu sibuk banget karena dia lagi sekolah kan. Cuman ada beberapa mungkin nanti bulan depan kali ya kita mau launching yang kedua insya Allah gitu. Itu sih kesibukannya Pak. Iya. Sibuknya Jadi- nganter-nganter Bapak. Oh iya, karena kita satu kerjaan, dan satu PH dari dulu memang satu PH ya di AGM Production. Jadi itu kan kesibukan Teteh nih. Terus kenapa sih Teh? Kan yang orang tahu mungkin yang nggak banyak ditanya sama host-host di luar ya. Kalau gue sih bukan host ya, gue mah ya udah kenal aja sama dia asal nanya aja gitu. Karena Amel ini kan ya walaupun domisilinya masih Jabodetabek lah ya. Tapi kenapa bisa ketemu gitu? Papasan gitu gimana ceritanya? Bentar ya. Tapi ini angle-nya enakan di sini apa di sini? Ya bebas deh depan kamera sih juga nggak apa-apa bebas. Tutupan. Udah pokoknya ibu terserah dah mau ngomong apa bebas. Yang
Soalnya ini dipancing aja gini kebetulan. Ya. Awalnya Singkatnya ketemu- aja deh, Oh, singkatnya. singkatnya aja sih. Amel ada yang kenalin ke aku, namanya tuh Dedi DJ. Oh, Bang Dedi ya, ya Ah, tahu aku dia kan kenal. kenalin Amel ke aku. Kebetulan aku lagi ada di Cinema Art kan. Yaudah kesini aja ke Cinema Art gitu kan. Ya udah ketemu Amel. Dari situ mungkin apa ya, sama mamanya tuh agak klik kayaknya. Aku merasa klik sama mamanya. Kadang-kadang aku kan kadang-kadang gini, ada talent, akunya kok kurang klik gitu kan. Maksudnya nggak pernah mau ngambil Nggak atau cocok apa lah ya. ya. Ada rese-resenya Ah. ibu-ibunya talent itu gitu. Tapi pas mamanya kok agak klik gitu. Ya udah sampai sekarang begini. Terus menurut Teteh nih anaknya nih ya, si Amelnya ini dia tuh asik gak sih dijadiin talent gitu kan? Kalau aku sendiri tau lah Teteh udah ngurus talent itu udah ratusan, banyak banget talentnya dia. Asli, mau nyari apa yang ganteng, yang berkarakter, yang keribo, yang botak semua ada di dia. Ini ada fotonya dikantongin kan semuanya. Ya pokoknya banyak banget nih. Astagfirullah. Asli banyak banget talentnya. Percaya nggak lo? Enggak. Iya. Pokoknya dia kemana-mana bawa album foto. Buset. Gini, nih mau talent yang mana nih Pak? Yang ini, yang ini, yang Udah ini. kayak take me out. Iya, pokoknya Ya lengkap. kali. Nah, kalau Amel itu karakternya gimana sih? Emang anak ini agak unik ya. Mm-mm. Lain daripada talent-talent yang lain. Udah gitu anak ini tuh yang kayak gini. Dia memang gak mau jadi artis. Oh, Gak mau. kenapa? Gak Kan mau. orang pengen jadi artis, orang ada yang bayar manajemen kayak gitu, masuk kelas acting bahkan. Kenapa ini anak gak mau? Gak mau. Karena mungkin dia awalnya kan dari viral. Viral pun dia kan gak nyangka kan dia jadi Bisa viral. meledak gitu ya? Setelah viral kan banyak dikenal orang, bla bla bla. Ternyata ya diviralinnya mirip dengan sosok artis yang siapa sih yang nggak kenal Nika Ardila. Oh iya tentu. Satu Yang Indonesia. magnetnya loh. itu luar Bener. biasa lah Gua gitu tuh kan. merinding asli, sumpah. Sumpah gua disebut, aduh udah kebayang lah ini Ardila. Jadi apa, nama yang besar gitu kan. Jadi dia tuh, dan di situ kan ada fans klubnya yang udah 25 Wah, banyak. tahun. Betul. Ketika ada yang mirip mirip almarhum, Mm-mm. otomatis mereka pengen mengulik gitu kan, kesehariannya apa segala Mm-mm. macem. Ya jadinya seperti ini. Akhirnya dia tuh dimirip-miripin apa segala macam. Tapi mirip sih emang anaknya. Mirip emang ya? Udah gitu dia tingginya kan 175. Wih. Jadi saya nggak pernah dipoto berdua pak. Sama saya juga. Saya Karena ketemu Amel beberapa kali sampai di behind the scene juga sama Amel, tapi nggak pernah foto gitu. Kenapa ya? Saya juga nggak pernah foto berdua sama Amel karena kalau saya foto begini. Iya sama, saya juga Gitu. pendek. Saya pendek. Nasib ya. Mengakui Nasib ya. Iya mengakui. Iya Gila, gila. Self love banget Anda. Self love is the best love. ya udah itu kejujuran kita. Bentar, mau nutup pintu lagi, takut bocor suaranya. Kagak dikasih Udah minum kasih pak. no drop pak biar gak bocor. Bocor. No drop. Anda bawa merek No Drop sponsor di sini. Oke. Tadi itu tentang karakter Amel ya, yang Gak mau jadi artis. Bentar lagi AC-nya Ya Allah pak, bukannya AC ini baru. baru tapi anginnya gede banget. Tapi nggak apa-apa sih, akan dingin tau. Nah ini segini aja lah. Ya nanti anginnya masuk ke ini, ke kamera, ntar kameranya masuk angin. Jadi tentang karakter tuh ya. Terus Kalau karakternya anaknya ceria. Iya, iya, ceria. Anaknya ceria, usia 18 tahun Supel lah ya, supel asik. masanya usia 18 tahun gimana sih? berkarya pasti ya. Belum berkarya dia. Belum ya? Belum emang. Maksudnya sebelum ini belum berkarya, kalau sekarang udah berkarya. Mungkin. Kenapa? Iya, Masih mencari jati diri, Ah, ah. pengennya apa, passionnya apa. Iya, emang. Hmm. Kalau sekarang udah berkarya dia kan, udah bikin lagu. Sebelumnya kan, dia hanya viral aja, belum ada karya. Gitu. Jadi anaknya masih anak-anaknya usia 18 tahun gimana sih yang Iya, iya, masih iya. happy sama teman-temannya ketika dia viral, ketika dia banyak dikenal orang, ketika dia banyak tuntutan harus begini gitu kan. Tapi tuntutannya positif sih gitu kan. Dan dia makanya dia mau belajar. Dia kan sebelumnya udah ditawarin syuting film. Banyak ya yang nawarin. Banyak. Cuma dia belum Iya, siap. betul. Belum siap karena memang belum ini apa sih, belum belajar. Jadi kalau dia belum belajar itu nggak mau. Tapi kalau dia udah belajar dia mau. Nampaknya sekarang kan dia belajar vokal, rekaman sampai Nah, kenapa mau tuh dari belajar vokal, rekaman sampai bikin video klip itu untuk remaja yang baru mengenal, berarti baru mengenal dunia Bapak entertain. ngomongnya kayak host. Wih, rapi banget kok begini. Kayak bikin apa gitu, dikemas gitu. Jadi kayaknya ini jebakan, ini kayaknya jebakan Ngap- gitu ngapa ada jadi? lampu. Ini lampu juga lampu ini, lampu Boleh nemu. iya, lampu bekas depan. Jadi
gimana kesiapan dia itu kan susah. Oh, geluduk deh. Gue ditegur ya ini berisik. Ya jadi kenapa tuh dia bisa sesiap itu? Kan untuk remaja kayak dia tuh di entertain masih kaget teh Belum gitu. siap sih karena memang kan tidak dipersiapkan untuk jadi artis, kecuali kalau memang contohnya Teteh kan dari umur 5 tahun kan udah dipersiapkan, maksudnya latihan vokal lah apa, ketika besar ketika ketemu dengan orang entertain ya sudah biasa. Kalau Amel kan Biasa enggak, ya. Amel kan enggak biasa, maksudnya belum biasa. Jadi ada kagetnya, tapi Kaget. yang bikin dia trigger mau melakukan hal-hal itu di entertain apa? tuh? Nyanyi dulu ya, Iya, nyanyi dulu. karena aku tawarin, Dek mau latihan nyanyi nggak gitu. Latihan, kalau latihan aku mau, kalau belajar aku mau gitu. Setidaknya aku bisa percaya diri. Kan aku beberapa kali ngomong gini, ketika kita punya ilmu, kita akan percaya diri. Nah makanya dia tuh gitu, dia pengen berilmu dulu biar percaya diri. Biar Makanya pengennya dia ada. Iya, latihan, belajar. belajar. Belajar apa? Belajar vokal. Jadi kan dia punya ilmu, akhirnya dia percaya diri. Jadi dari situ dia udah tumbuh sedikit kepercayaan diri dia. Iyalah. Dan dia udah mulai step by step lah menginjak dunia entertain. Oh ternyata seperti ini. Apalagi dengan wah ada yang nawarin, ada yang rebutan manajemen kayaknya. Banyak banget Banyak manajemen. banget ya? Oh tadi nanya ya, maksudnya Iya. Teteh tuh manajemennya, Iya, manajernya iya, atau apa? manajer. Belum dijawab ya? Belum. Oh, sebenarnya aku emang manajemen. Ya kita kan manajemen gitu Iya, kan. kita manajemen. Cuman karena memang talent ini unik, jadi memang belum mengikat secara kontrak kamu di Jadi tidak formal gitu? Enggak. Jadi kita lebih ke trust aja dulu. Trust, yes. Kita lebih ke trust dulu, karena kalau udah trust, udah lebih dari hitam di atas putih. Kita udah lebih kayak kekeluargaan. Tuh. Jadi Dan mereka pun nyaman, maksudnya anaknya pun nyaman, begitu. oh gitu ya. Jadi emang walaupun bukan manajer secara formal, tapi ini tuh udah klop banget, udah kayak keluarga ya kayaknya. Udah kayak keluarga. Aku ngeliat Teteh sama Amel tuh sering gitu bareng-bareng, kayak misalkan Teh hari ini ada ini di job diambil nggak? Dia bilang enggak gitu. Lagi di mana? Lagi sama Amel, lagi sama Amel gitu. Iya. Ya ujung-ujungnya dia tinggal di rumah Amel juga. Kemarin aja karena lagi sibuk video klip Oh kan. gitu ya. Lagi sibuk. Kan aku juga ikut. Kan tinggalnya di sini. Hah? Kita tinggalnya kan di Oh, sini. dia mah di mana-mana. Nomaden. Kadang di tetangga kita. Kan ini bener-bener nyorotin sosok almarhum Nika Ardila. Ini kan nggak sembarang ya. Katanya nih, gue denger nih, kalau ada yang bikin project tentang almarhum, pasti aja ada kejadian-kejadian yang aneh gitu ya. Itu mungkin kalian semua pernah denger atau pernah tahu atau pernah menyaksikan sendiri, pernah mengalami sendiri, pasti ada sesuatu hal yang aneh. Karena merinding mulu. Jadi tiap Kenapa sih, Pak? nggak tahu nih merinding karena nggak emang Alay. merindingnya tuh karena wah gitu, nggak ada artis gitu pesonanya tuh sehebat almarhum Nika Di Ardila. depan lu. Iya, lu siapa bahkan kau tidak terlihat. Nah, jadi ini gimana nih, ada kejadian nggak ya, nggak harus berbau mistis sih, kejadian yang menghambat atau memperlancar bahkan gimana? Nah, ini satu lagi unik ya. Biasanya kalau apa-apa tuh suka, kalau berbau-bau almarhum tuh ya, pasti suka ada aja gitu kan. Ini lancar Jaya. Lancar Jaya. Bener-bener nggak ada. Nggak ada. Bener yang Gini nggak ada ya. halangan ya. Latihan, tag vokal, video klip trending. Jadi itu 2 minggu. 2 minggu. Waduh. 2 minggu lu masih ngapain, Pir? Tidur aja. Tidur 3 doang. negara loh, Fir. Iya. 3 negara. Beneran ini training 3 3 negara. negara. Ya? Hong Kong, Malaysia, Indonesia. Goks. Terus si Hong Kong berapa besar gitu, Malaysia berapa besar, Indonesia itu kemarin sempat sampai 8 besar, 7 besar. Dan itu 2 minggu. Waduh. Dari proses latihan, rekaman, sampai video klip cuma 2 hari. Kan? Keren ya emang ya ini. Tentunya di belakang pasti ada dong Teh yang support kayak gini, kayak productionnya apa gitu. Boleh disebut Oh lah. iya, labelnya sih TA Pro. Ya, Pro. Terus pencipta lagu gimana? Domi Teh? Allen. Domi Pencipta Allen. lagunya Domi Allen. Sutradaranya siapa? Oh iya, semua juga tahu, nggak usah disebut kayaknya. Ini jadi sombong ya. Sombong apa? Tapi gini ya, gue jujur nih, kalau Teh Irma ini di direct sama dia, Aduh. entah itu video klip, entah itu film, hasilnya selalu bagus. Beneran ini Masih jujur sih, Pak. aja. Aduh, nomor sepatu berapa? 41, inget ya? Sama kayak Amel dong. Amel 41. Waduh, sama.
Ya pokoknya gitu, pokoknya di direct sama Teh Irma tuh hasilnya tuh memuaskan gitu, nggak ada yang kayak mengeluh aduh nggak gini deh, nggak gini, sesuai konsep. Berarti di semuanya di rundownnya bagus ya. Iya, karena gini loh, kita sama talent itu harus bekerja sama. Kita harus kayak teman. Kan biasanya kadang-kadang maju harus dikit teh, maaf. Apa, Maju Pak? dikit kayaknya Tapi saya kejauhan. angle-nya udah bagusin, Oh iya Pak. udah kagak apa-apa dah. Kameranya yang gua majuin. Ih. Tuh. Gue ikutin dah. Gua ikutin apa mau lu. Iya, tuh dah. Jadi apa namanya tuh sutradara dengan talent itu harus bersahabat, harus deket, harus saling. Zaman dulu kadang-kadang nih maaf, nggak semua. Kadang-kadang sutradara yang galak gitu Oh kan. iya, Jadi bener. si talent itu kadang-kadang jadi Takut Don. down, jadi apa ya? Justru sekarang makin sini aku lihat sutradara tuh udah keren sih. Keren, ya. Udah lebih kayak yang sama talent tuh merangkul. Betul. Minta idenya gini bagus nggak ya gitu. Betul. Nah, aku pribadi seperti itu. Ini kamu bagus nggak begini? Kamu nyaman nggak? Kamu enak nggak? Coba gini. Jadi mereka tuh menjalankannya tuh Enjoy. enjoy. Oke. Gitu. Jadi itu kan perjalanan sampai di post production. Aduh turun mulu nih Pak, kayaknya Bang. saya di situ deh Pak, biar angle-nya agak bagus nggak apa-apa. Ada lagi. Oh, saya Nah. digiring-giring. Nah, Nah. ini angle-nya ini kan Oke. tuh agak cantik begini. kalau Iya, gitu. deh terserah Ibu dah. Gue Terus ikutin. gue ikutin, biarin aja. Aduh. Terus Jadi bilang, kan ini enak gini. Kita lihat abis post productionnya semuanya berjalan dengan lancar, ya Lancar kan? banget. Terus antusiasnya nih, antusias kita liriknya dari antusias fansnya Nika Ardila ini, gimana sih mereka merespon dari video itu? Jujur aja teh, kalau misalnya emang ada yang jelek ngomongin aja, nanti ku marahin lu ya. Enggak. Enggak. Tapi di sini yang sangat berjasa ya, sebenarnya tuh NAFC NAFC sama NAAFC. NAFC itu Nika Ardila Ardila Fans Fans Club Club. yang udah berdiri 25 tahun. Mm-mm. Kalau NAAFC Nika Ardila Amel Fans Club, dan itu mereka tuh antusiasnya. Jadi kadang-kadang Maju aku lagi tuh teh. Maaf. Aduh, biar nggak agak enak kelihatan gua kurus, Pak, nyuruh-nyuruh. kalau jauh, Pak. Oh gitu. gitu. Tapi nggak kedengeran nanti. Oh, oke. Tapi antusiasnya tuh si fans Ya, itu. jadi fans itu tuh bener-bener sampai aku terharu gitu. Aku ya Allah gila gitu kan. Apalagi yang baru nih NAFC gitu kan, yang Nika Ardila Amel sampai bener-bener yang aku nggak bisa berkata apa-apa lagi. Pokoknya terima kasih Makasih sebanyak-banyaknya buat NAFC dan NAAFC yang luar biasa, yang aduh aku nggak bisa ngomong apa-apa. Bagus. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Ya. Amel bukan siapa-siapa. Nggak akan jadi Jadi se-booming. se-booming ini. Jadi mereka tuh antusiasnya tuh mungkin karena ada obat rindu kali ya dengan Iya. almarhum. Pokoknya udah luar biasa deh itu. Pokoknya buat aku tuh the best. I love you Pul pokoknya buat. saya love you full kayak sulit. Ngeri. Oke, itu kan dari sisi fans. Sekarang yang lebih hati ke hatinya lagi lebih dalam tuh dari sisi keluarga almarhum itu gimana? Apakah mereka mensupport atau mereka ya gimana sih? Buat teteh gitu. Mensupport banget lah. Support. Mami, Aalan, Adeden. Yang paling unik kemarin kan kita bikin video klip. Biasanya Adeden tuh nggak pernah mau di kamera. Ketika kita bikin video klip dia mau dong. Oh gitu. Dan mau Adeden balik lagi dia mau. Disuruh sama dia. Balik. Muter Adeden balik lagi sini, mau dia. Masya Allah luar Aduh, biasa ya. trauma dia. Trauma dia. Kagak. Ya Aduh, jangan. Adeden mohon maaf ya. Alan juga sama mensupport. Emang ya kalau keluarga sama teteh kan emang udah kenal lama ya. Udah. Yang aku tahu ya. Udah lama lah. Alan juga dulu 2010 memang kita sempat mau bikin film Nika Ardila. Oke. Janganlah. Itu 2010. Jadi gini iya. nih, mau denger cerita dari kecil nggak sih? Oh enggak. iya. Gue lupa, Mohon maaf nih. Dah ini mah dah. Iya ini jilid keberapa nih? Ini satu roll udah habis. Jadi Udah kayak Cinta Fitri. nah, sebelum kita menceritakan Amel, mungkin ada beberapa pemirsa yang sedang menyaksikan ini. Bener gak sih Teh Irma ini bener-bener fans Nika Ardila dari kecil? Karena itu yang belum ditanyain sama orang-orang. Nah, kita buktiin. Teh jawab sejujur-jujurnya. Teteh itu ngefans Nika Ardila tuh gimana gitu? Dari kapan dan kenapa? Dulu pas almarhum meninggal kan tahun 95 ya. Aku masih SMP. Dan memang ngefans parah. 95 SMP. Jadi saya sudah Oh, tua, Pak. 95 masih. Ya udah deh lanjut. Jadi 95 itu. Mohon maaf, gue belum lahir.
Pir. Lu belum lahir udah diem aja lu. Dibikin aja belum, Pir. Jadi itu mulainya 95 itu SMP. SMP pas Nike meninggal tuh shock sesok-soknya gitu kan nggak kenal ya. Aku Mm-mm. di Garut gitu kan, Mm-mm. maksudnya Nike di ini. Kejadiannya di Bandung. Aku sedih seminggu lah. Mm-mm. Nangis gitu kan, Nangis. nangis sedih bener-bener yang drop. Kayak merasa kehilangan gitu karena kan ngefans parah kan. Dan dari situ pas SMP aku bilang sama mama, pokoknya kamar apapun harus mirip semuanya. Jadi beli kasur yang di bawah, Pak. Jadi kasur tuh di bawah tuh. Iya. Ngikutin almarhum kasur di bawah. Kasurnya di bawah. Terus pengen beli ini loh, Pir, apa boneka buaya. Boneka buaya, harus beli boneka buaya. Karena di kamarnya almarhum ada boneka buaya. Ih, serem. Boneka-boneka pokoknya harus boneka sama. buaya-buayaan Bukan gitu. buaya-buaya Oh, itu bukan. ya, fuckboy. Lu dong, Pak. Kan gua lu. Terpanggil. Wah, kacau nih. Nah, boneka kan harus sama seperti itu. Dinding harus sama, foto-foto harus sama. Sampai dipoto pun ala-ala Nike begitu. gitu. Rambut dipotong. Pokoknya ke salon nih, Pir. Bawa apa namanya itu? Bawa Kertas gitu. fotonya Foto almarhum itu. kan. Pokoknya aku pengen begini. Dibikinin begitu. Rambutnya yang begitu, Capek dipoto. dong ya. Emang saking ngefansnya, bener-bener gila lah ngefans. SMP aku pernah bikin album, Wow. album single. Single. Lagu-lagu kalau lagu-lagu Nike gitu kan. Memang hobi nyanyi. Jadi harus semuanya sama gitu. Nah, makin dewasa makin sini udah SMA. Luar SMA saya menikah kok. Iya. Nah, sudah saya menikah. Aduh ini sedih amat perasaan. Jadi berlinang gitu Udah lah, katanya. udah lah, Kalau di berlalu 2011 lah. Pas ke Jakarta, aku tuh pengen bikin banget film Nike Ardila. Pengen. Apapun yang terjadi, kasaran gini, gue sebelum mati, gue harus bikin dulu film Nike deh. Sampai begitu loh. Itu. Parah kan? Nazar. Nazarnya emang begitu. Tapi- Itu dari diri sendiri Dari atau diri ada? sendiri. Pokoknya aku sebelum meninggal gitu, aku pengen berkarya, aku pengen bikin film Nike Ardila. Jadi karya aku pengen dikenal gitu loh. Itu 2012-an, Fir. Itu berarti udah menyentuh dunia entertain ya, udah masuk Udah, ya? karena entertain kan mulai dari SMP udah entertain. Cuman kan Nggak, tahun maksudnya, karena menikah, ya, lanjut lagi lanjut kan. lagi di Jakartanya Di Jakarta. gitu. Oke. 2012 itu pernah masuk salah satu PH. Pengen banget bikin film Nike. Dedi Dores almarhum masih ada. Oke, kita berangkat ke Bandung. Mami juga masih sehat, masih seger kan, berapa tahun lalu kan. Ketemu sama Alan, ketemu sama Dedi Dores ke kantor kita dulu di Kuningan. Tapi berjalannya waktu nggak jadi. Ada aja. Ada aja, nah Oke. itu dia. Gitu. Udah ya udahlah, berarti memang bukan rezeki. Bukan rezeki. Udah gitu lanjut ke 2016 ketemu sama Ibu Ayu dari Bali. Bu Ayu. Dia pun pengen bikin film Nike. PH-nya apa tuh? Ibu Ayu tuh apa ya PH-nya ya? Apa ya kalau Ibu Ayu tuh lupa tuh. Udah lama lah ya. udah. Cuman Bu Ayu gini, "Teh, kita ke Ciamis dulu yuk," katanya. Aku karena memang Bu Ayu kan orang pinter ya, paranormal lah gitu kan. Ada sesuatu hal yang aku pengen ke sana, aku pengen ngobrol dulu Iya, di sana iya. apa segala macam lah. Singkat cerita itu kalau karena ini hal yang sangat sensitif dan hal yang nggak mungkin diobrolin di umum. Iya. Pokoknya intinya ada sesuatu hal yang inilah gitu. Berangkatlah ceritanya ke Ciamis, ketemu Mami, ketemu apa segala macam. Gak jadi lagi. Nggak jadi, berarti 2 kali gagal sama yang pas Teteh jalanin projectnya. 2 kali Terus ada gagal. lagi lanjutannya? 2019 ada teaser Nike Ardila gitu. Nah, sebelumnya kan aku udah kerja di pelayaran kan. Aku bilang sama bos aku, modalin dong mau bikin film Nike gitu Iya, kan. sempet Kita minta modal dia. Iya bener emang kalau bikin film memang karena harus ada besar, modal. Fir. Modalin dong. Sponsor. Emang kenapa Bu? Kok harus bikin film Nike? Pokoknya nggak mau ya itu omongan gitu. Pokoknya sebelum apa-apa aku harus bikin film Nike dulu Iya. gitu loh. Aku pengen berkarya gitu kan. Apa-apa? Di stop dulu. Ini kisi-kisi aja dikit biar pemirsa pada tahu nih. Emang kalau bikin film itu sekelas yang layar lebar ya untuk Nike Ardila itu modalnya berapa sih? Kisarannya lah. Ya kan orang kan pada gampang ngomong ya kayak gini. Aduh bikin film aja gampang lah, bikin film ini gampang. Mereka nggak tahu di belakang itu modalnya besar banget gitu. Sebenarnya gini ya, sebenarnya tentatif sih. Enggak, Gini. kalau kisaran di atas 1 M enggak? Ya iyalah. Ya Iya. kali Bapak, di bawah 1 M. Iya. Bapak mau bikin cerpen. Oh iya, nyewa kamera aja udah berapa ya Bu ya? Saya aja belum bisa beli kamera nih. Ini bukannya baru. Iya lumayan. Ada cicilannya. Ya udah jadi jadi Silakan yang mau berdonasi lagi. donasi lagi ya di sini ya. Jadi itu pokoknya MM-an lah ya. Ya iyalah, MM. Jadi gitu. Nah, terus kata si bos aku tuh, "Ya udah Bu, kalau memang mau buat," katanya gitu kan. Udah gitu ternyata udah ada teaser dong.
teaser Nika Ardila. Siapa tuh yang buat? Nah kebetulan aku lagi di salah satu acara Parvi kan, lagi lihat, ih kok udah Parvi itu apa? Persatuan Artis Film Indonesia gitu. Kok udah ada bikin film Nika Ardila nih, langsung drop, langsung down. Ya sudahlah, nggak apa-apa, berarti bukan rezeki aku. Rezeki lagi. Bukan. Aku nanya sama asistenku, kita ini yuk, kita cari PH-nya siapa sih yang bikin film Nika gitu. Dikejar lah. Dikejar, ternyata ketemu lah tuh di Beji, Depok. Wah, jadi Itu ketemunya di sono. Depok. Insula Film ternyata, dan yang punyanya Ibu Ika Merdeka sama Mas Edwin ya. Kenal banget. Ya, udah gitu ya udah ketemu di sana, terus aku bilang sama Bu Ika, kata Bu Ika, iya Bu Irma, kita sudah sudah teaser, perizinan pun sudah, pokoknya memang kita lagi buat. Ya sudahlah, mau buat apa lagi, maksudnya kan udah pasrah lah ya Fir ya. Cita-cita yang pengen bikin film ternyata udah dibuat orang ya udah. Terus sampai bilang gini Bu Ika, ya udah kalau memang ini bukan rezeki aku, tapi kalau Bu Ika butuh bantuan aku atau apa segala macam, dengan senang hati gitu kan maksudnya. Tapi aku tidak akan pernah mengganggu apa yang sudah dibikin sama Bu Ika. Saya nggak akan pernah mengacak-acak apa yang sudah dibikin Bu Ika. Aku udah ikhlas. Tapi kalau memang Bu Ika ada keperluan, maksudnya ada butuh tenaga apa buat film Nika, buat aku siap gitu. Jadi nyerahin kemampuan diri untuk bener-bener disumbangin ke PH. Iya, banyak yang DM, banyak yang WhatsApp, teh ada yang mirip Miku tuh katanya, pegang aja sama teteh, ayo dari Cirebon, dari mana-mana, banyak banget gitu. Nah kan tahu sendiri ya, aku orangnya yang oke gitu kan, maksudnya ya berjalan gitu aja lah. Berjalan ini aja. Nah, itulah yang membawa Amel ke aku tuh dari DJ. Dan yang tadi diceritain di awal lagi. Datang dan langsung diketemuin. Kalau orang lain cuma WA, cuma DM, kalau ini langsung diketemuin gitu. Berarti ada jasa Bang Dedi DJ juga ya di situ ya. Om Dik doang, tahu kan Dik doang? Tahu dong. Ya gitu. Akhirnya sampai sekarang. Ya sudahlah, aku bilang film mungkin tertunda, ternyata aku bisa menghasilkan karya masih berbau-bau almarhum Nike gitu kan di dalam video klip ini. Plus dong. Jadi walaupun memang sesuatu yang tertunda itu memang sedikit bikin kesel ya. Tapi kan seiring berjalannya waktu. Mau ngomong apa lu? Quote lu apa? Ibu psikolog. Amel pengen jadi psikolog loh, Fir. Ayo Bel, kita belajar. Pasti bakal suka ngomong sama dia. Iya udah. Jadi intinya itulah ya yang namanya perjalanan ya. Kita nggak tahu ya niat kita tuh udah sampai di situ, pasti ada aja halangan. Ya itu suatu yang wajar. Tapi kan dikasih lagi hadiah sama Allah gitu. Oh, emang film nanti dulu deh. Kita persiapkan dulu, dapat video klip. Itu kan luar biasa. Dapat video klip yang masih berbau-bau almarhum gitu kan. Ketika dikasih skenario liriknya, aku ini kocak-kocaknya jadi deh. Meskipun mohon maaf, meskipun kurang sempurna gitu kan. Karena tidak ada yang sempurna. Iya. Sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hajah tadi jam berapa tuh? Jam 10:10. Udah jadi ustazah. Tapi ada kebanggaan tersendiri gitu kan. Ternyata diterima sama masyarakat Indonesia lagunya, video klipnya, banyak yang reaction gitu loh. Iya, positif ya reaksinya. Positif banget gitu kan. Meskipun memang video klipnya sederhana, minimalis. Aku turun di situ juga melihat pembuatannya. Iya, dia di TM. Iya, bener gua. Cuma dia ke Ciamis gak ikut. Gua nggak ikut ke Ciamis karena ada job lagi. Ya gitu, pokoknya udah gitu ya bangga lah. Terus itu pas dalam 3 hari ternyata udah trending. Waduh ya, itu kan suatu hal yang intinya kita bangga ketika kita punya karya. Nah, oh iya betul itu emang. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Asik, bisa aja. Lu suara lu ada di akhir-akhir doang. Gue bayarin gocap ini mah nggak jadi cepet, biarin aja. Ya gitu lah. Oke, itu perjalanan yang bener-bener ya mungkin ada beberapa yang belum ditanyain sama orang lain, sekarang sudah mulai terkuak ya. Gini, gue kenal Teh Irma tuh udah bertahun-tahun. FTV dia, film dia, sinetron itu udah banyak banget. Tapi kenapa baru terkenalnya sekarang gitu? Nggak terkenal juga Pak sekarang Pak. Oh iya, biasa aja. Oh, tapi belum aja mungkin ya. Nah, tapi belum aja kan. Tapi ada di radar Bogor itu gimana ceritanya? Terkenalnya di radar Ya, Bogor. Ya ada di berita lah, pokoknya di sosial media. Oh, ini nama Irma Rahim itu semuanya Irma Rahim, tapi yang diomongin ini tentang Amel gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kalian searching di Google atau Wikipedia itu Irma Rahim dia banyak banget membintangi beberapa FTV.
Ya karena kan Kalau hanya naga-nagaan aja nggak pernah ya, enggak sama lah. ular-ular gitu. Serem amat. Wah, Gitu kan. Nah, yang Jadi, udah siar. berkarya Ih, aja. parah. Jadi bukan artis ya, jadi bukan Ah. artis. Seniman gitu, Seniman artis aja, Ya, seniman. seniman kan artis. Cuman artis yang maksudnya orang Indonesia tuh artis film yang gitu-gitu, artis yang, gitu ya. yang wah gitu. Kalau Yang Ah, glamor. kalau Teteh kan hanya memerankan peran Iya. gitu. Meskipun judul banyak pun nggak terkenal ya karena memang itu hanya suatu pekerjaan Ya. memang yaitu pemeran. Tapi segmentasi juga nih. Teh Irma tuh terkenal memang sama ibu-ibu yang di luar Pulau Jawa gitu Kayaknya kayak. Ibu PKK ya. Kadang Persib-persib ya. kan sinetron itu tayangnya jam-jam 10, 9 jam pagi, 9 gitu kan. ya. Nah, itu Pagi. time-nya dimana Pagi. ibu-ibu baru beres ngegosok Nyetrika. ya kan. Baru ngejemur nonton. Aduh, Irma Rahim. Iya, Jadi bener, segmentasinya banyaknya ibu-ibu. Jadi Kalau anak-anak kan pada kuliah. Anak-anak ya. tapi sekolah. kemarin pas Anak Langit lumayan juga sih. Oh, lumayan. Kan Oke, masuk ada 45 Boy episode. William Saya ya. juga ini Boy anak-anak William. setan. Anak setan. Kok Ya. anak setan? Enggak gua. Iya dia ikutan juga. Enggak, gua ini GGS, ganteng-ganteng sering Oh. gila. Nah, tapi cuma se-episode udah. Besoknya gua dipanggil Itu jadi lagi. OB Anda. Kagak, gue cuman adegan pakai taring gak gitu. Besoknya gue nggak dipanggil lagi. Nah, itu Karena, karena aduh. maksimal Anda. Ya udahlah, ya gitulah Ya pokoknya. gitulah. Itu cerita kalau dikupas lebih dalam lagi mungkin ini Tapi ini Pak menghabiskan. kenapa ada capnya di sini? Mana? Bu, jangan. Ini sebenarnya dagangan saya ini. Kagak. Oh, iya. Ini lupa capnya dibuka. Ya Allah. Kok ada gatal-gatal gitu? Maaf Ya ya. sudah lah biarin lah nggak apa-apa. Endorse ya. Endorse. 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 Dia udah mulai banyak nih endorse ini. Enggak juga. Cuman sabun ini doang, cuci piring belum. Oke, gimana ya? Kayaknya nanti untuk nextnya mungkin kalian bisa komen di bawah apa yang pengen ditanyain tentang wujud yang satu ini. Sih. Kalau aku Komen. kayaknya nggak penting gitu kan. Nggak Mereka penting. biasanya nanyanya tentang Amel gitu Oh iya, kan. iya sih bener ya kenapa gue nanya. Iya, sebenarnya aku nggak penting gitu loh. Iya bener-bener. Tapi ya itulah kurang lebih dari Tapi perjalanan nggak apa-apa. Amel ya. Kalau memang ada yang pertanyakan tentang Amel apa segala macem, sedikit besarnya tahu tapi nggak tahu semua lah. Cuman keseharian dia apa tuh kadang-kadang tahu. Ya ya. Kalau ini video banyak viewers ya, banyak like-nya, mungkin kita bakal Kenapa mendatangkan Bapak jadi begitu Bapak? itu promosi. Mengupas Amel. Iya. Lebih dalam lagi. Saya akan Yang belum mengundang Anda tahu. Amel gitu. Bisa nggak Bu didatengin Bu? Ya adalah ongkos. Dia nggak mau dibayar. Mau nggak mau ya? Aduh, Wow. mulia sekali Ya. hatinya. Jadi loh Pir, kalau endorse nih ya, ketika endorse Dek, ini kamu mau nggak endorse nih? Bayarannya sekian. Ini dilihat dulu, ini followersnya udah banyak, dia pasti udah banyak duit. Tapi kalau ada yang nyuruh, Oh, iya bener, terus bener. followersnya kecil dan bayarnya cuma 100.000, nggak apa-apa deh itu ambil aja kesian. Nanti kita bantu aja gitu. Jadi saya Nah, agak yang followersnya pusing gede kasih dia tuh. Kasihan, kurang endorse. Endorse-nya Kurang apa? duit, Bir. Saya BU. Endorse-nya kacang. Udah gitu kacang. ditolak ya. Skippy. Endorse Tapi kalau kacang. Amel emang gitu tahu? Nggak tahu deh. Ya Allah Mel, udah buat saya aja Mel. Jadi ngebantu. Minum gitu. saya. Nggak lagi lupa. Minum ibu yang sono. Mana? Ntar diambilin. Tadi kasih minum. Oh iya mau. Ya Allah. Jadi ngambil aja ini udah minum. Biasa Gitu. minum ngambil sendiri sono cari dispenser. Ya jadi gitu aja deh untuk apa ya gue bilang interview bukan wawancara bukan podcast bukan yang ngobrol aja sih lebih tepatnya ngontai ngobrol Ngobrol santai. santai. Yoi. Bersama Egi Mo. Bersama Egi dan Vira. Oh iya bener. IF, kontak IF. Iya bener. Tinggal sponsor nih yang tadi kurang mic ya satu penerangan lampu tuh kurang ya gitu aja oke. Tapi ini latarnya Pak bisa nggak lemari juga gitu Pak? Ya gimana dong Boleh gede silakan ada yang mau gitu. endorse juga Silakan backgroundnya diganti tukang-tukang. Terus ada Ya. tambahin lagi teh terakhir aja pesan untuk episode ini anjay. Episode Episode perdana Teh Irma. Please jangan lupa Apa like, ya? comment, subscribe. Yuk. Ya berterima kasih untuk NAFC udah pasti, NAFC udah pasti. Mohon doanya, mohon dukungannya untuk Amel gitu kan. Kedepannya ada lagi. Insya Allah sih mau ada single kedua. Oh. Tapi memang lagunya lagi dipilih-pilih ya. Jadi makanya kemarin tuh, Amel sekarang udah rekaman lagu kedua, sebenarnya bukan belum. Belum. Lagunya pun masih kita Ya, pilih-pilih. so tahu ya, netizen. Jadi biar nggak salah ini kan. Kok Sama. aku belum. Lagunya masih dipilih-pilih dulu. Mana yang paling cocok. Mungkin minggu depan baru kita mulai pilih-pilih lagu.
terus latihan lagi, rekaman, video klip. Mudah-mudahan video klipnya saya lagi Pak yang buat Pak, tapi saya tidak tahu amin. ya. Amin amin. Semoga saya juga ikut terlibat Semoga gitu. saya juga ikut terlibat walaupun di belakang layar. ya gitu aja ngomong-ngomong ya. Oke, terima kasih semuanya karena ini sudah malam, berhubung jam berapa? Jam 11-an ya, Dek. Ya, jam 11. Ibu silakan bertugas lagi, sudah memakai seragamnya. Ditunggu ya, Bu. Ya silakan, Bu. Terima kasih banyak. Koramil. Koramil 476 Cibinong. Ya, silakan Bu, terima kasih banyak. Ya, sampai jumpa. Welcome back, welcome. Dadah dong, Fir, dadah. Kayak di YouTube. Tadi ada gitu. jengkol. Ini dadah dulu. Oh iya, dadah. Mana ngomong jengkol dulu. Gak gua sensor nih. Gak gua sensor. Bye.